Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Lucy benar-benar sakit hati. Saat perempuan itu sedang menggosok gigi, Lucy berteriak di wastafel. Perempuan ini bernama Anna. Anna pun menemukan kunci ruangan rahasia itu. Lucy melihatnya terus berteriak. Kunci itu dikalungkan ke lehernya. Esoknya Anna melihat air di wastafel bergerak lagi. Dia akhirnya menyadari bahwa ada orang di balik kaca. Lucy terus memukuli pipa air itu. Lucy benar-benar sakit hati. Saat perempuan itu sedang menggosok gigi, Lucy berteriak di wastafel. Perempuan ini bernama Anna. Anna pun kalian bisa aku tuntut karena udah mengambil hak milikku. Cepat pergi. Gila, kita itu satu keluarga. Lagian abang sepupumu juga udah mau menikah. Kamu harusnya kasih dia hadiah pernikahan juga dong. Tapi kamu juga gak bisa mengambil rumah seharga 500 juta ini sebagai hadiah pernikahannya. Ini rumahku. Aku tak punya tempat tinggal lagi. Lagian aku sudah berbaik hati kasih kamu 300.000 buat sewa rumah. Kalau mau membiarkan aku tinggal di sini, aku gak akan membutuhkan uang 300.000 mu itu. Lagian zaman sekarang uang 300.000 mana cukup buat sewa rumah. Tunggu, Ma, jangan banyak ngomong lagi sama dia. Cepat usir dia keluar. Pergi sana, pergi. Cepat pergi sana, cepat. Bro, kamu harus menghargai wanita. Kamu, kalian siapa? Kami datang membantu Kak Ella untuk membereskan sampah yang ada di sini. Kalian mau bawa rumah orang? Aku mau lapor polisi. Kamu lapor lah, tunggu polisi datang. Kita lihat rumahnya bakal jadi milik siapa. Gila, jangan pikir aku takut ya sama mereka. Pokoknya rumah ini rumah kami. Karena mereka gak takut sama kita, hari ini kita tinggal di sini aja. Yuk, Jangan, Bos. Jangan. Aku jangan masuk ke kamarku. aduh. Ini pasti mahal kan? Kamu jangan ambil bag aku. Aku mau coba. Aduh, Astaga. wangi juga. Kasurnya juga lembut. Aku numpang tidur bentar. Pergi. Ini apa nih? Pasti mahal kan? Kalau nggak mahal, aku mana mau ambil. Atau aja biaya sewa di sini. Kamu. Sepatunya juga bagus. Jangan. Kamu. Bagus banget. Kok kamu tinggal? Meja khusus no, kualitas ekspor no, pajak kayak tipis wae. Langsung no digawe meja khusus tuh akad nikah biar tidak bergejol dikasih kaca ya kan, ikut meja mahare nek sing kurang digawe ke meneh kursine gawe dhewe pada kisah wae. Sorry ya. Aku selalu dan juga tebel seperti ini kak untuk kantongnya. ya udah Mumu, oke jangan lupa nanti datang. Jangan saya ajak kawan ke yang ini Di rumahku banyak kali aku pelihara cicak namanya Mu. Nanti habis dimakaninya. Datang kalau nggak nanti. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang cantik, janda lebih menarik. Perawan masih muda, masih kegelan. Kak Bos, kalau campur itu sekalian dibakar sampahnya. Kebersihan itu sebagian dari iman loh. Nanggung kali kerja. Kalau Sumiati, dari mana kau ngagetin aja kita Lampung? Datang tak dijemput pulang tak diantar. Ya kan aku memang kayak gitu kak, di mana-mana ada. Aku dari tempat bukit banyak bantuan, gak cair. Butuh kali kak. Bantuan ada kau yang diharapin. Tak kapan kau membantu orang? Kan ada majikanmu. Wih, jangan diharapkan kak. Dakinya pun tak terkasihnya sama aku. Tapi alhamdulillah juga lah aku bisa kerja sama dia. Kalau nggak kerja sama dia, mau makan apa aku ya kan? Udahlah, yang penting aku kerja bagus-bagus aja. Dia kan juga baik sih, masih mau ngasih makan kau.
walaupun dakinya nggak dikasihnya. Atau kamu ngelamar jadi susahnya tipu? Wih, mana lah mungkin keterima aku tempat si Cibung. Lihat bekas luka tanganku aja langsung eliminasi. Aku kemarin ngelamar tempat Samuel Silitonga. Wih, gak keterima. Ya kayak mana yang mau nerima kau? Bentukanmu aja kayak gini, jijik orang lihatnya. Lagian pun di rumah, siapa tadi yang Samuel itu? Udah ada Katri itu, orang dari tua. Dia pun tak pun senyatar itu. Bagus kok jadi pembantunya Katri. Wih, yaudahlah kak. Bos salah sama dia aku kerja pun gak apa-apa yang kurasa. Mendingan aku balik lagi ke tempat kerja yang lama jadi mak ayam. Ada Kak Bordir. Kak Bordir, ayo yo. Satu jalangkung ini belum pulang, datang lagi sebiji ini. Apa? Ayo, jangan lagi gitu kak. Kak Bordir, Kak tuh. Sih, kak. Wah, aku ditanya. Sibuk ya? Enggak lah, gak pernah sibuk aku lo ngaji. Mata kau tuh. Cepat kali matamu itu. Hijau kalau lihat makanan. Kenapa kau kerjanya hitam, tumben-tumbenan? Begindang lah kak. Gak mungkin lah ada orang Islam gak sholat. Aku bilang elah, mayu selu. Enggak kok, mereka emang gak sholat. Kamu gak lihat, Tima syuftihim. Kamu gak lihat aja pas mereka sholat. Pasti mereka sholat lah, Lima. Gak mungkin ada orang Islam gak sholat. Saya bilang enggak, emang gak sholat. Tahu dari mana kamu? Ya emang gak sholat, saya bilang gitu kan. Itu sholat Halimah pas kamu gak lihat. Keke. Gak mungkin ada orang Islam gak sholat. Kenapa gitu? Mereka semua senegeri itu, sekampung, sekota Tarim, itu semuanya ahli ibadah. Sampai seanak-anak kecilnya itu ibadah. Beberapa waktu yang lalu, saya ada lihat satu foto, Sayyidil Habib Umar, guru kami, berfoto dengan anak-anak kecil. Anak kecil-kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, pokoknya belum balik gitu. Belum 12 tahun umurnya. Itu Habib fotoan di antara mereka semua, anak kecil-kecil semuanya, jumlahnya 200-an orang. Anak kecil-kecil itu. Kemudian di bawahnya ada keterangan. Ini adalah anak kecil-kecil yang dari sejak anak belum balik ya. Dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, istiqomah kontinu mengerjakan sholat tarawih di Masjid Darul Mustafa bersama dengan Habib Umar bin Hafid. Saya kasih tahu teman-teman, sholat di sana itu Habib Umar baca 2 juz Al-Quran tiap malam. Anak kecilnya aja istiqomah, jumlah mereka 200-an orang. Yang lain-lain jumlahnya berapa Ustazah? Terus tiap malam 3-4 ribuan orang yang jadi makmumnya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. 2 juz Al-Quran tiap malam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini ahli-ahli ibadah gitu. Saya ketika tinggal di sana, saya jadi mikir, ya Allah, orang Indonesia masuk surga, surganya yang bagian mana ya? Gak percaya ada orang gak sholat. Saya pernah tinggal di sebuah negara yang orang Mas Irwan gak jadi pindah. Jadi bukan aku sama Mas Irwan yang tegak. Santi, Papa minta kali ini kamu harus nurut sama Papa. Papa mau kamu harus putus dengan Irwan. Menjengukku, wahai putraku. Ibu selalu teringat masa-masa indah bersamamu semenjak kecilmu sampai pernikahan. Di sini ibu sulit memejamkan mata karena kerinduan untuk berada di sampingmu. Ibu sakit seorang diri tanpa ada yang peduli. Ibu ingin memandangmu setiap hari, putra terkasihku. Ibu berterima kasih atas kebaikanmu selama ini dan ibu memaafkan segala kesalahanmu. Ibu tulis surat ini dengan linangan air mata. Hanya satu pinta ibu, jika ibu mati, jangan pelit untuk berdoa dan memintakan ampunan untuk ibu. Setengah jalan anakku, ibu yang selalu merindukanmu. Seorang lelaki
tahu gak sih? Maci, nggak apa-apa. Nanti kalau Kak Bodir nggak bisa ikut, biar bagiannya tuh aja, ya. Enak aja tembok kau itu ngomong. Mau mengambil jatah orang. Ya udah, nanti aku datang. Tapi aku nggak bisa lama ya. Oh ya, so happy, Mimi. Jomlah kita pergi sama. Ayolah kau, udah lapar kali loh aku. Kasian juga anak-anakku dari pagi aku tinggal belum ada yang makan, belum ada yang mandi. Udah, ayo. Tapi kamar mandi kok belum dicek lah tuh. Yang lebih penting makan daripada kamar mandi yang busuk itu. Ayo, Maci. Yaudah, yuk. Ayo ya, kita pergi dengan Tanya. So happy. Jangan aja gini, Kak. Gimana ya nih acaranya? Udah lama kali loh kita di sini. Udah lapar kali aku. Tari! Iya Pak, tunggu bentar lagi ya. Si Meme memang belinya agak lama, karena dia beli nasi kotak. Bagaimana lah kalian buat acara Tari? Udah semangat kali lah aku mau makan makanan kalian. Untung aku udah makan tempat si Tati. Kalau enggak kelaparan kayak kau gini ya, aku nggak mana aku harapkan makanan orang ini. Mumo, dia nggak boleh kayak gitu. Dia hargain orang, udah kasihkan hajatan sama orang. Dia suka-suka hati, dia ngomong. Loh, emang aku ngomong apa? Emang nggak kuharapin kok makanan kalian. Kalian aja membuat hajatan yang ngundang kami dua aja. Ya nggak apa-apa, cuma kita aja. Namanya juga kecil-kecilan. Dia nggak boleh dia ngomong kayak gitu. Ya kan pewong kali ke. Syung, pakai mana pakai? Barangan kali mulut kau ya. Aku memang perempuan. Masak ini aku rekamin buat kalian. Bahan utamanya ada daun singkong dan juga bunga pepaya. Rebus dulu daun singkongnya, lalu tambahkan dengan garam. Batang bunga pepaya yang muda juga di. Inilah 5 benda di rumah yang disukai malaikat pembawa rezeki. Beberapa benda yang biasa ada di rumah yang ternyata dapat mengundang malaikat pembawa rezeki untuk masuk ke. Ya Rabbi, ya Nabi nidik, da'ni ya qalbi nadik, raja'al adman, dik ya Rahman, tub aliyah. Ya Allah, bikin kontak. Lelah entak. Anda setahun bisa nih orang tahu mangan nih kok. Enyaknya. Berasmu dibalikne ora karo duwe ora. Dibalikne gori ya sodor iku yo. Arep bagi eneng iku piye emoh? Aku yo emoh tenten ditagih sak duwene ngono lho. Ditagih sak duwene iki wong iki sahabat rantai duit blas ya tuh. Beras ngono iku. Tengah bersyukur. Kan nek jagres karo duit 100 tak ijone tewel lho sidane. Ijone tewel. Tapi kambilmu ya kok dimasak apa? Atane bumbu rujak iki mangkae. Lho kok mang golek apa lek sah setene? Oh iki. Iki anu, iki kurang-kurang habisan. Wis ngerti ora iwak, ini lek tuku pitik lho. Bro bocah loro lemah. Wong utama ora emoh. Nah anakku nek sembarang arep penak banget pokoke cah-cah iki. Iwak wedhus emoh, iwak anu emoh. Baru kok ada pitik kayak gini. Iya ngono ae. Tapi lek malah kakak iwak ini rasanya tau enak banget. Habis sampah lagi nih. Apa nih? Sampah besok ini biru. Do you love tower defense games but feel like they've gotten a little stale? Age of Frostfall is a fresh take on tower defense where your goal is to
detect the dragon egg from swarms of enemies in order to hatch the dragon. If you download off this video and use this code, you'll receive a ton of free resources to level up your castle fast. Deploy legendary heroes, bowmen, spearmen, swordsmen, cavalry, and other troops, and adjust their positions to wipe out any enemies in your pair. Age of Frostfall is free to play. Download off this video and use this code for a free welcome gift right now. Gelas kopi ini berasal memecahkan teka-teki dari 47 tahun yang lalu. Hari ini kita akan ngomongin Kata Habib Umar, HP ini seperti pisau. Mati sampai kapan menikmati hari tua di sini lebih bagus daripada Belanda. Itulah yang diucapkan oleh Opavik, seorang pria tua warga negara Belanda yang fasih berbahasa Indonesia dan kini memilih untuk tinggal di Magelang. Hari ini merupakan peringatan ulang tahun pahlawan kemanusiaan dari Belanda, Paul van der Steur. Bagi yang belum menonton part 1, aku saranin nonton ya, supaya kalian tahu bahwa tidak semua orang Belanda di masa lalu itu jahat. Acara ini dimulai dengan kata sambutan, yang kemudian doa bersama menurut agama kepercayaan masing-masing di makam Paul van der Steur. Berikut adalah cuplikan Opavik saat membacakan kutipan ayat dari Alkitab yang terukir di makam Paul van der Steur. Lantas mati, tapi malah secara ajaib selamat dari maut. Hanya merasa ada yang salah dengan tubuh. Ya aku nanti nang terus kok sih dicangin sembae. Nek penak nek dinceng. Oh ketok samene gedene kok ndak dinceng. Gede ora nek dinceng kaya piye ngono. Dinceng apa? Ayo wonge kaya Piye? Ini gaya apa ya? Gaya apa? ora ngerti kowe kadang. Kayak kucing. Kucing lanang ketemu kucing wedok iki kan. Lek rame nek lagi ketemu. Nek kejadian malah anteng. Nek menungso iki ketemu anteng kejadian blodak. Wah iya? Ya aku nanti Di dalam buku 13 dan 14 disebutkan wilayah atau negeri-negeri yang tunduk kepada Majapahit. Disebutkan mulai dari bumi Malayu atau Sumatera, ujung Medini atau semenanjung Melayu, Nusa Tanjung Nagara atau Kalimantan, hingga pulau-pulau di sebelah timur Jawa. Itu semua disebut sebagai Nusantara dan masuk sebagai Mandala Majapahit. Walaupun tidak bisa dikatakan wilayah Majapahit sama atau melebihi luas negara Indonesia sekarang, karena banyak nama kerajaan tidak teridentifikasi letaknya, namun sebagian besar merupakan kerajaan-kerajaan utama di dalam jaringan perdagangan rempah-rempah dari Selat Malaka sampai Kepulauan Maluku. 1 menit mengenal Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat terletak di Pulau Sulawesi, Indonesia. Luas daerahnya sekitar 16.800 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Ibu kotanya adalah Mamuju. Provinsi ini terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara, Polewali Mandar, Pasangkayu, dan kota Mamuju. Makanan khas Sulawesi Barat antara lain, bau peapi, adalah daging ikan segar kemudian diolah dengan kuah kuning yang kaya akan rempah. Ada juga, sambusa, adalah cemilan khas yang berbentuk segitiga. Sambusa terbuat dari olahan daging ikan yang memiliki keluarga belum mengetahuinya. Dan disinilah rumah sakit ini membuat sandiwara. Mereka berniat menguras uang keluarga pasien. Padahal mereka masuk dalam rencana jebakan si Aditya. Lalu saat itu dokter menghampiri Aditya. Dokter menyuruhnya untuk menebus obat di apotek rumah sakit. Aditya pun mengikuti sandiwara mereka seolah-olah ia tidak tahu sandiwara busuk para dokter itu. Setelah membayar sejumlah obat-obatan, lalu Aditya memberinya kepada suster. Suster ini ternyata bersandiwara juga. Suster ini sudah bekerja sama dengan para dokter seolah-olah mereka sedang serius menangani pasien. Lalu obat yang dibeli Aditya tadi dikembalikan ke apotek. Dokter ini bersandiwara bahwa
keadaan pasien semakin buruk. Sehingga ia memberitahu ia akan mendatangkan dokter spesialis. Sebenarnya itu adalah akal-akalan dari mereka, tentu saja dengan bayaran yang mahal. Sungguh tega mereka, guys. Sandiwara mereka sangat lihai, seolah-olah mereka benar-benar sedang menangani pasien dengan serius. Ternyata rencana Aditya berjalan mulus. Dokter terjebak dengan situasi ini. Ketika itu para dokter berdiskusi bahwa mayat ini sudah mulai membusuk. Permainan mereka tidak bisa berlama-lama lagi. Akhirnya mereka segera mengakhiri sandiwara busuk mereka. Inilah cara mereka mau memarah seorang kecil, guys. Mereka berpura-pura bahwa mereka sangat sibuk berusaha mati-matian. Mereka pun keluar masuk ruangan ICU seolah-olah bekerja dengan sangat serius. Saat itu Aditya berbicara kepada pihak keluarga bahwasanya beginilah rumah sakit ini hanya mementingkan uang dan memarah seorang miskin. Ia meminta salah satu anggota keluarga itu untuk membantunya merekam dan memberi handphone kepada gadis tersebut untuk membongkar para dokter keji itu. Suami ibu ini meninggal. Bocah bilang begini ke saya, Bang, gak usah takut, gak apa-apa. Tahu nggak Terundakan? Tangga itu loh. Terundakan itu masih tanah zaman semono. Zaman itu tuh masih tanah. Itu naik ke atas dan memang iya mas. Jadi kalau di alam nyata itu kan wujudnya kan makam. Kalau pas itu enggak. Pas itu tuh wujudnya perumahan. Perumahan. Ada satu tempat itu kayak orang hajatan. Ada orang hajatan, ada janur kuning, ada pelaminan, ada orang lagi pada jagongan. Dan anehnya itu orang-orang yang lagi pada jagongan ini mas, itu tuh banyak yang aku kenal gitu loh. Beliau-beliau yang udah meninggal. Jagongan apa tuh? Jagongan itu lagi pada ngobrol, kondangan. Oh, kondangan. Iya. Lagi pada kondangan. Dan itu beberapa dari mereka tuh aku kenal. Itu beliau-beliau yang udah pada meninggal. Tuh, udah pada meninggal. Terus ngono. Terus ada satu ibu-ibu itu melihat aku, dia senyum. Udah meninggal bilang kan, dia senyum. Cuma senyum doang, temen aku karena aku posisinya juga takut. Posisinya juga panik, aku nggak balas senyumnya dia. Terus si bocah ini ngajak aku, ayo mbak lihat sini gitu. Dia ngajak aku lewat sini. Aku digandeng sama dia. Digandeng sama dia tuh lewat teras. Jadi tuh bangunan itu kayak ada terasnya gitu loh. Cuman yang bangunan itu bukan bangunan bagus. Modelnya tuh model-model rumah-rumah zaman dulu gitu lah. Itu lewat kalau kami bilang, kalau orang Jawa itu bilang tritisan. Teras lah, teras. Terus saya jalannya itu ke arah kanan dulu, terus ke lurus gitu. Lurus masuk ke rumah. Rumah itu gelap. Terus singuk, dindingnya itu sangka itu loh mas, apa sih kalau bahasa Indonesianya ya, gedek itu bahasa Indonesianya bambu. Oh, bambu yang dianyam itu. Iya. Itu kayak gitu. Ayo mbak lewat sini, kata itu bocah. Bocah masuk, ngajak aku masuk ke sebuah kamar. Itu kamar itu pokoknya singuk banget. Nah di situ aku ketemu sama si Ratna ini. Ada Ratna di situ. Ratna ada di situ. Cuman pas aku datang, itu dia posisinya udah dandan. Udah pakai baju pengantin, udah sanggulan, udah paesan. Ya memang nyuwun sewu dandannya memang seadanya sih. Bajunya itu pakai kebaya putih, ada kayak payet-payetnya gitu loh. Itu pokoknya aku ingat banget. Itu kalau teman-teman pria, aku rasa tau lah baju model itu yang biasa dipakai buat ujian Sunda Putri. Model bajunya kayak gitu. Terus aku datang, itu bocah bilang sama si Ratna ini, Mbak, ini Mbak Arsani udah datang. Gitu. Si bocah itu pergi keluar. Tinggal di situ cuman aku sama si Ratna ini. Sama si Ratna ini betulin perhiasan aku. Dia bilang begitu. Terus karena aku emang gak bawa apa-apa kan, langsung datang aja juga dipaksakan. Jadinya tuh aku ya dandani dia itu ya seadanya gitu. Ibaratnya kayak sedok, ketebelan, ya saya baur pakai tangan gitu. Kayak cunduk mentulnya kurang pas, ya saya betulin gitu aja. Itu tuh nggak banyak komunikasi karena akunya udah udah ya takut, udah bingung, udah panik gitu kan.
Itu terus begitu udah selesai itu aku bilang sama dia udah, aku bilang gitu, aku bilang udah nih gitu. Terus kata dia bilang begini sama aku, kamu takut ya sama saya? Aku bilang, aku batin kan ya jelas aku ketika aku tajem, aku bilang gitu, kamu tuh bukan manusia dalam batin. Jelas lah aku takut sama kamu bukan manusia, kata saya gitu. Kata dia udah nggak usah takut, aku nggak bakalan nyelakain kamu, nanti kamu diantar pulang lagi kok. Dia bilang gitu. Selesai itu dia bilang begini, ya wes deh, saya ingin anyway, sekarang begini saja, tolong sampaikan sama bapakku, aku di sini nggak betah. Dia bilang gitu mas. Cuman aku nggak nanya, ini nggak betah kenapa, aku nggak nanya. Cuman dia bilang itu, tolong sampai no bapakku, aku di sini nggak betah. Selesai terus kata dia, suun yo, kau tekan gini, terima kasih kamu udah kesini gitu. Terus dia manggil itu bocah, Dok gitu, anterin Mbak Ajit pulang. Ya udah, aku ngikutin itu lagi mas, keluar dari ruangan itu ya ngikutin jalan yang tadi tempat aku masuk. Itu terus sampai di gerbang itu digandeng sama bocah itu. Cuman pas nganter aku itu yang anjing gede itu udah nggak ada. Jadi cuman sama dia aja. Itu bocah bilang begini ke saya, Mbak nggak usah takut, nggak apa-apa. Apa rasanya nasi padang harga 200.000? Nah pas deh nemu satu Indonesian food di food courtnya sini, ini by sendok garpu. Nasi padang 17.95, nambah $2 dapat dadar jagung sama minum. Makan begini nggak pakai kerupuk kayak nggak enak, tapi begitu lihat harganya 50.000 mundur sirek. Pilihan minumnya ternyata ada teh botol atau teh pucuk. Nasi rendangnya pakai mangga. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.